Halo, ketemu lagi dengan saya di kelas Basic Instructional Design. Setelah di video sebelumnya kita membahas tentang konsep dari e-learning, di video kali ini, sesuai yang sudah saya janjikan, kita akan membahas tentang siapa aja orang-orang yang terlibat dalam proses pembuatan konten e-learning. Jadi, ada beberapa pihak yang secara aktif terlibat dalam proses pembuatan e-learning ini. Yang pertama adalah SME atau Subject Matter Expert. Siapa sih sebenarnya SME ini? SME adalah orang-orang yang dianggap memiliki pemahaman yang mendalam terhadap suatu topik atau materi. Biasanya mereka ini berprofesi sebagai guru, pengajar, praktisi, para profesional yang sudah lama berkecimpung di suatu bidang, bahkan para dosen dan profesor biasanya juga bisa disebut sebagai SME. Jadi, para SME ini umumnya sangat berperan sebagai narasumber atau konsultan untuk training departemen, atau training center, atau lembaga pelatihan yang ingin menghasilkan sebuah materi pelatihan berkualitas. Dalam konteks pembuatan konten e-learning, SME kurang lebih sangat berperan untuk mengkomunikasikan pengetahuan mereka pada para desainer instruksional atau instructional designer. Nah, mereka memberikan informasi apabila ada gap atau celah pada materi, kemudian juga mereka membantu menjelaskan konsep materi tersebut pada si instructional designer tadi. Bahkan yang paling penting, mereka harus memverifikasi atau memvalidasi kebenaran dari isi materi. Pihak kedua yang juga memiliki peran penting adalah seorang project manager atau manajer proyek. Selayaknya sebuah proyek, proses pembuatan konten e-learning juga memerlukan pemantauan dan pengelolaan agar bisa selesai tepat waktu dan efektif. Ada 3 faktor utama yang perlu dipahami oleh seorang manajer proyek, yaitu timeline atau jadwal penyelesaian pekerjaan, cost atau biaya yang biasanya terkait penggunaan sumber daya atau resource, akomodasi, transportasi, dan lain-lain. Serta kinerja atau performance dari proyek itu sendiri, apakah proyeknya lancar atau banyak resiko. Ada beberapa fase atau tahapan yang dilakukan oleh seorang manajer proyek, mulai dari tahap inisiasi hingga penutupan. Pada tahapan inisiasi, biasanya yang paling krusial adalah manajer proyek harus membaca kontrak dengan hati-hati, seperti melihat lingkup pekerjaan, tanggal penyelesaian, item atau barang apa yang harus diserahkan di akhir proyek, serta pasal-pasal yang mengikat kedua belah pihak. Tahap selanjutnya adalah perencanaan dan desain. Jadi di sini seorang manajer proyek harus merencanakan secara detail apa saja sih yang harus dilakukan sepanjang proyek, seperti membuat timeline, mengajukan resource, mengidentifikasi risiko yang mungkin muncul, dan hal-hal lainnya hingga melakukan presentasi kick-off project. Kemudian berikutnya tahap pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian, di mana tahap ini manajer proyek harus memantau secara detail apakah proyeknya lancar atau ada risiko yang muncul. Apabila ada risiko keterlambatan, maka segera komunikasikan ke pihak-pihak terkait dan usulkan rencana penyelesaian. Di tahap terakhir atau penutupan, manajer proyek akan menjadi pihak yang berkoordinasi untuk menyerahkan hasil barang atau output dari proyek dan mendokumentasikannya hingga melakukan invoicing atau penagihan dari nilai proyek. Juga pastikan kalau pembayaran sudah diterima secara penuh. Nah, itu tadi tentang manajer proyek. Pihak selanjutnya yang berperan dalam proses pembuatan konten e-learning adalah seorang instructional designer. Jadi, instructional designer ini perannya cukup penting juga, karena efektif atau tidaknya sebuah e-learning dipengaruhi dari hasil desain yang mereka buat. Makanya seorang instructional designer wajib memastikan desainnya memungkinkan siswa untuk belajar secara aktif dan memberikan pengalaman belajar yang menarik. Hal yang perlu dilakukan untuk menghasilkan sebuah desain belajar yang menarik dan efektif di antaranya adalah dengan cara membaca dan menganalisis materinya secara detail. Kemudian menjelaskan konsep dengan sebaik-baiknya saat menulis storyboard, membuat tes atau kuis-kuis yang efektif, bahkan mengarahkan tim multimedia atau tim grafis untuk membuat visual yang sesuai dengan kebutuhan materi. Selain itu, tentunya instructional designer harus aktif berdiskusi dengan SME tentang materi yang akan dikembangkan. Kemudian pihak yang juga berperan adalah para multimedia kreatif designer, seperti desainer grafis, animator, dan para audio integrator. Jadi mereka ini yang menghasilkan smart grafik atau ilustrasi visual, audio, dan background musik yang menarik. Bahkan apabila konten e-learningnya berbentuk video, seorang camera person, video editor, bahkan pengarah gaya juga diperlukan dalam tim kreatif ini. Pihak lainnya adalah programmer. Nah, jadi kalau konten e-learning kalian berbentuk game atau aplikasi, biasanya para programmer ini dibutuhkan untuk membuat skrip atau coding yang membantu agar konten tersebut bisa digunakan. Lalu yang terakhir adalah peranan dari quality assurance. Biasanya mereka ini yang melakukan monitoring sepanjang tahapan tertentu dalam proyek.
Mereka memeriksa hasil pekerjaan apakah sudah sesuai standar kualitas atau apakah outcome-nya sudah sesuai dengan yang diharapkan. Nah, itu tadi para pihak yang berperan dalam proses pembuatan konten e-learning. Lumayan banyak juga ya ternyata yang berperan dalam prosesnya, mulai dari SME, Project Manager, Instructional Designer, tim Multimedia Creative Designer, Programmer, hingga Quality Assurance. Oke, sekian pembahasan kita di video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.